Selama ini, saya enggan mendaki dengan orang yang baru kenal. Alasannya, pendakian butuh teman yang sefrekuensi. Karenanya, teman sependakian saya hanya sedikit. Orang itu saja. Tetapi hidup butuh warna. Kenapa tidak mencoba menangkap frekuensi lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan sugeng rawuh di cerita perjalanan. Apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Sabtu malam, 25 Juli 2020, saya sedang asik beres-beres alat dokumentasi. Rencananya, besok saya mau solo trekking ke Gunung Pundak. Lah kok tiba-tiba Mbak Anis, kakakku satu-satunya ini menelpon. Rupanya dia mau pinjam trekking pole. Dia mau ke Penanggungan bersama teman-temannya sesama penghobi lari. Lalu saya tanya, emang mau lewat jalur mana? Lewat Kunjoro Wesi, jawabnya. Wah, langsung saya kaget. Kunjoro Wesi adalah jalur Penanggungan yang paling singkat. Justru karena singkatnya, saya jadi kurang tertarik. Jalur dengan embel-embel singkat itu selalu membawa konsekuensi. Medannya terjal. Ya sudah, akhirnya saya berubah haluan. Yang tadinya ingin ke Gunung Pundak, jadinya mengantar kakak. Rombongan kakak saya ini janjian berkumpul jam 2.30 dini hari. Maka saya putuskan tidak tidur. Karena saya ini tipe orang yang betah begadang. Tapi begitu ketiduran susah dibangunkan. Sembari menunggu berangkat, malam itu saya cari info yang lebih detail tentang jalur ini. Wah, jadi tambah nggak bisa tidur. Titik kumpul kali ini di depan RSUD Sidoarjo. Ini sudah hari Minggu, lewat 2,5 jam. Setelah pasukan lengkap, meluncurlah kami ke basecamp Kunjoro Wesi. Rute berangkat kami mengarah ke Pusdik Brimob Patukosek, lalu berbelok ke arah kiri. Karena kali ini saya berperan sebagai makmum, maka saya berjalan di urutan paling belakang saja. Semenjak belokan tadi, rupanya rute ke basecamp Kunjoro Wesi cukup membingungkan. Beberapa kali kami nyasar. Jalanannya juga lengkap dengan tanjakan-tanjakan yang tinggi. Kendaraan yang dibawa teman-teman ini kesulitan menghela tanjakan. Jadilah kami harus tunggu-menunggu. Tapi ini asiknya perjalanan. Selalu ada hal yang di luar perkiraan. Nyasar, nunggu, kadang ada yang ketinggalan. Ya, beginilah. Setibanya di base camp, kami mendaftar. Sama dengan jalur Penanggungan yang lain, tarifnya Rp10.000. Ketika kami sampai, saat itu belum masuk waktu sholat subuh. Masih terdengar suara qiraah dari masjid. Shola-shola kalau bahasa Inggrisnya. Selepas sholat subuh, kami bersiap-siap berangkat. Terlebih dahulu, kami berdoa yang dipimpin oleh Pak Yusuf Hermawan. Beliau ketua rombongan.
Oh iya, beliau ini seorang dokter bedah syaraf, penghobi marator dan trail runner. Unik juga ya, kalau saya mah hobi lari dari kenyataan. Langkah pertama kami ayunkan melintasi gerbang. Jalur awal Kunjoro Wesi berupa jalan paving yang melewati rumah-rumah warga. Lalu berganti dengan makadam yang berangsur-angsur menjadi jalan setapak. Nah, beginilah jalurnya ketika hari terang. Sedari awal, jalur ini sudah menanjak. Masuk gigi satu terus pokoknya, nggak ganti-ganti. Kali ini, saya memposisikan diri sebagai swiper. Sweeper maksudnya, bukan swiper si serigala. Warna jingga mulai merona di Cakrawala. Kala kami sampai di Watu Gede, pos 2 jalur ini. Kami berhenti di sini setelah 30 menit berjalan. Ketika yang lain sibuk bercanda, saya sendiri yang sibuk mengatur napas. Sebenarnya ingin rasanya duduk sebentar, menikmati matahari yang merekah. Ternyata rombongan langsung jalan lagi. Tidak jauh dari Watu Gede, kita melewati pos selanjutnya. Pos Mangga namanya. Dinamakan begitu karena pos ini berada di bawah pohon mangga. Kalau dalam bahasa Sunda, setahu saya mangga berarti silahkan. Mungkin pos ini mempersilahkan pendaki duduk. Mangga duduk atuh neng. Nah kok ternyata rombongan menolak tawaran itu. Lanjut jalan. Seiring matahari yang meninggi, sinarnya menerangi jalur kami. Udara menghangat, tapi nyali saya menciut. Sebab dari tadi gelap, saya tidak menyadari kalau jalur ini sebegini terjal. Jalur ini memang baik, luar biasa. Sering mempertemukan lutut dan dahi karena undakan batunya yang tinggi. Wah, beda emang. Selama ini, saya mendaki dengan ritme macam angkot sepi penumpang. Setiap perempatan berhenti, lebih banyak ngetem ketimbang jalan. Nah, kalau saya ritme angkot, rombongan ini punya ritme jalan bis patas. Trayeknya lewat jalan tol, di dalam bis ada fasilitas toilet pula. Sehingga mulai berangkat dari pool, langsung tancap berhenti sekedar kencing pun tidak. Wush pokoknya. Selewat pos Mangga, ada satu tempat lagi yang cocok untuk beristirahat. Kalau melihat review-review perjalanan, lokasi ini disebut campground. Bila Kisanak mendaki ke sini, di tempat ini kalian bisa mendirikan tenda. Tapi nggak cukup luas sih. Mungkin hanya muat 2 atau 3 tenda saja. Rombongan terdepan sudah tiba cukup lama di tempat ini. Saya kan sedang merintis channel YouTube. Alhamdulillah subscribernya 90.000. Nolnya hilang 3. Ketika sampai, saya hampir saja membuka bekal kopi. Rupanya langsung jalan lagi. Oke, baiklah. Karena saya sebagai makmum, mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Dari tadi saya belum menyebut bonus sama sekali ya. Ada kok, Kisanak tenang saja. Di atas campground ini ada jalur bonus. Tapi Kisanak jangan senang dulu. Jika jalur dari base camp hingga puncak diibaratkan ujung kaki hingga ujung kepala, maka bonus di jalur ini hanya seukuran kuku jari kelingking saja. Dikit pokoknya. Lagi pula, bonus ini hanya fata morgana. Begitu belok kanan, naungan pohon sirna digantikan perduka liandra dengan tanjakan yang menunggu di depan sana. Asli, jalur ini kejam sekali. Bikin rindu jalan-jalan di aspal, paving, atau karpet sekalian. Di tengah jalur begini sering rasanya kesal. Ngapain naik gunung? Minggu-minggu gini kan enak rebahan di rumah. Namun, pikiran begini tentunya harus dilawan. Tidak boleh menyerah. Apa yang dimulai harus dituntaskan.
Semakin mendekati puncak, jalur juga semakin terbuka. Cuaca pagi itu cerah sekali. Puncak terlihat dari sini. Bukannya senang, tapi nyali saya yang dari tadi sudah siut, malah semakin ambiar. Barangkali Kisanak belum tahu, Penanggungan merupakan gunung yang bertipe stratovolcano. Bentuknya mirip dengan kerucut. Karena itu, gunung ini akrab disebut miniatur Semeru. Nah, jika memulai pendakian dari Kunjoro Wesi, maka seperti menaiki segitiga dari sudut yang paling bawah sampai sudut yang paling atas. Isinya hanya lurus tanjakan tok. Berbeda dengan mendaki dari jalur lain, entah Tamiajeng atau Jolotundo. Di jalur itu, terlebih dahulu harus berputar-putar di antara punggungan gunung dan lembahan. Dari mana? Purwosari, mantap. Pada jalur menjelang puncak, terdapat beberapa lokasi datar yang bisa dijadikan tempat mendirikan tenda. Pemandangannya indah sekali. Tapi Kisanak mesti waspada, karena lokasinya tidak terhalang apapun, maka akan rawan dengan terpaan angin kencang. Di samping jalur ini, juga ada sebuah batu yang bagus untuk berfoto. Saya tawarilah Mas Budi untuk ambil foto di sini. Bersama dengan Mira juga, Mas Budi ini sedari tadi berjalan dengan saya di rombongan belakang. Setelah berfoto, dia saya tawari untuk makan inako yang saya bawa. Padahal itu bujuk rayu saya agar dia mau berhenti sebentar. Karena jalur ini betul-betul menguras tenaga. Mas Budi ini seorang trail runner. Jika saya baru pernah ke Ranukumbolo, maka dia pernah sampai puncak Mahameru. Jika saya pernah 2 kali ke Lawu, Mas Budi ini pernah ke Lawu lintas jalur. Dari Cemoro Kandang ke Candi Cedok. Dua-duanya tektok, Dian. Beginilah manfaatnya bertemu dengan teman baru. Kita jadi mendapatkan wawasan yang baru juga. Tempat istirahat kami tadi sudah dekat dengan mantan kawah. Bentar, lah kok malah bahas mantan? Maksud saya, kawah mati. Memang ini belum puncak, karena puncak sejati Penanggungan, atau sebutannya puncak Pawitra, masih sedikit naik lagi. Puncak. Bapak, ibu-ibu nunggu siapa Pak di sini Pak? Anggota rombongan yang lain meneruskan perjalanan ke puncak, karena sebagian rombongan baru pertama kali ke sini. Sedangkan saya lebih memilih untuk duduk minum kopi di sini saja, karena saya pernah ke Pawitra sebelumnya. Saya duduk sambil memandang Semeru di kejauhan. Kapan ya bisa ke sana? Bukan karena apa-apa. Saya punya rasa takut untuk mendaki gunung api yang aktivitasnya tinggi. Penyebabnya, mungkin karena sewaktu kecil dulu pernah nonton film Dante's Peak. Sebuah film tentang bencana letusan gunung. Jadi ngeri rasanya kalau lihat gunung api aktif. Tidak berapa lama, rombongan pun turun. Sebelum pulang, kami berfoto dulu. Yang terpenting, saya tidak boleh lupa berfoto dengan orang ini, kakakku satu-satunya. Yang tercantik, wes. Gimana nggak tercantik? Orang cuma satu.
Dia sudah lama ingin ikut saya naik gunung, tapi selalu saya tolak karena malas kalau nanti nangis di tengah jalan. Namun saya baru tahu, setelah aktif olahraga, rupanya fisiknya kuat juga. Penanggunganlah yang membuat kami bisa foto-foto ala siblings goals. Saatnya pulang, tentunya kami harus menuruni jalur curam tadi. Ini adalah pengalaman baru buat saya, mendaki dengan orang-orang yang baru. Mungkin tidak sefrekuensi, tapi dengan itu saya sadar, setiap orang punya irama langkah yang berbeda, panjang langkah yang juga tidak sama. Dari itu, saya dapat belajar. Itulah mengapa tidak boleh mengukur diri kita dengan orang lain. Terlebih, itu tentang pencapaian. Sering kita berusaha mengikuti langkah orang lain, tapi pasti berujung kelelahan, karena kita telah lupa berjalan dengan irama langkah kita sendiri. Bolehlah dalam hal tertentu, kita berupaya mengejar langkah orang, asal untuk perihal yang kekal. Demikian, terima kasih telah mendengar cerita perjalanan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.